Pernahkah kalian mendengar tentang seorang gadis yang keindahannya melebihi rembulan, namun nasibnya dipenuhi misteri? Inilah kisah Dewi Nawangwulan dan putrinya, Dewi Nawangsi. Sebuah cerita yang lahir dari cinta, pengkhianatan, dan keajaiban para bidadari yang menjadi bagian dari warisan tanah Jawa. Legenda ini bukan hanya sekadar dongeng, melainkan bagian dari sejarah lisan yang terus hidup hingga kini. Sebuah cerita yang merangkai mitos dan tradisi Jawa. Mari kita selami asal-usul Dewi Nawangsi, putri dari cinta antara manusia dan bidadari. Semua bermula dari Joko Tarub, seorang pemuda tampan yang hidup di sebuah desa kecil. Dia dikenal rajin, tapi juga memiliki rasa penasaran yang luar biasa. Suatu hari di sebuah telaga tersembunyi di tengah hutan, Joko Tarub menyaksikan pemandangan yang luar biasa. 7 bidadari sedang mandi di bawah sinar bulan. Kulit mereka berkilauan dan kecantikan mereka tak tertandingi. Namun Joko Tarub bukan hanya seorang pengagum. Dengan kecerdikannya, dia mencuri salah satu selendang bidadari, membuat sang pemiliknya, Dewi Nawangwulan, tidak bisa kembali ke kahyangan. Karena tak punya pilihan lain, Dewi Nawangwulan akhirnya menikah dengan Joko Tarub. Kehidupan mereka awalnya berjalan bahagia. Dewi Nawangwulan yang memiliki kekuatan sebagai bidadari menggunakan kemampuannya untuk mengurus rumah tangga. Salah satu rahasianya adalah memasak nasi dengan hanya 1 butir padi. Tetapi kebahagiaan mereka tak berlangsung lama. Joko Tarub, karena rasa penasaran dan ketidakpercayaannya, diam-diam melanggar aturan yang ditetapkan Dewi Nawangwulan. Dia membuka penanak nasi saat proses memasak berlangsung. Akibatnya, kekuatan gaib sang istri pun hilang dan Dewi Nawangwulan terpaksa hidup seperti manusia biasa. Dari pernikahan mereka, lahirlah seorang anak perempuan bernama Nawangsi. Konon, kecantikan Nawangsi diwarisi dari sang ibu, mewarisi aura bidadari yang memikat. Kehadirannya membawa kebahagiaan baru bagi keluarga itu. Meskipun hubungan Joko Tarub dan Dewi Nawangwulan mulai retak, namun selendang yang hilang menjadi akar masalah berikutnya. Dewi Nawangwulan akhirnya menemukan selendangnya yang disembunyikan Joko Tarub. Dengan hati yang kecewa, dia memutuskan untuk kembali ke kahyangan, meninggalkan Joko Tarub dan Nawangsi. Sebelum pergi, dia berpesan agar Joko Tarub menjaga Nawangsi dengan baik. Nawangsi tumbuh menjadi gadis yang bukan hanya cantik, tetapi juga memancarkan aura kebijaksanaan, seperti ibunya, Dewi Nawangwulan. Banyak pemuda di desa maupun kalangan bangsawan mendengar cerita tentang keindahannya dan mencoba melamarnya. Tetapi Nawangsi menolak mereka semua. Dia percaya takdirnya sudah diatur oleh alam seperti garis nasib sang ibu. Hingga suatu hari, Nawangsi bertemu dengan seorang pemuda dari kalangan kesatria bernama Arya Wiryajaya. Pemuda itu dikenal sebagai seorang pemberani dan bijaksana, serta memiliki ikatan kuat dengan kerajaan besar di Jawa. Dalam pertemuan mereka, Nawangsi dan Arya Wiryajaya jatuh cinta dan akhirnya menikah dalam sebuah upacara sakral yang melibatkan tradisi manusia dan doa kepada kahyangan. Dari pernikahan ini, lahirlah keturunan-keturunan yang memiliki darah campuran manusia dan bidadari, sebuah garis keturunan yang istimewa. Anak-anak Nawangsi konon dikaruniai kecerdasan luar biasa, kekuatan batin, dan hubungan spiritual yang mendalam dengan alam. Salah satu anak laki-laki mereka dipercaya menjadi cikal bakal para pemimpin yang menguasai beberapa kerajaan kecil di Jawa. Garis keturunan ini juga berkembang dan menyebar ke luar Jawa. Beberapa legenda menyebutkan bahwa keturunan Dewi Nawangsi memiliki peran penting dalam membentuk sejarah Nusantara, baik secara langsung maupun melalui pengaruh spiritual. Salah satunya adalah peran sebagai penasehat raja-raja di Jawa dan Bali, yang dipercaya mampu melihat tanda-tanda alam dan mendapat bisikan dari leluhur kahyangan. Di Bali ada keyakinan bahwa
keturunan Dewi Nawangsih turut memengaruhi munculnya tradisi tarian sakral seperti tari kecak dan tari legong, yang awalnya digunakan untuk berkomunikasi dengan alam gaib. Sementara itu, di Jawa, keturunannya disebut-sebut sebagai bagian dari keluarga spiritual yang melindungi tempat-tempat keramat seperti Gunung Merapi dan Gunung Lawu. Namun garis keturunan ini juga tidak terlepas dari tantangan. Kisah tragis kembali terjadi ketika beberapa keturunan mereka dianggap terlalu kuat sehingga menjadi ancaman bagi kerajaan tertentu. Dalam beberapa cerita keturunan Nawangsih ada yang harus hidup dalam persembunyian untuk melindungi warisan darah bidadari mereka. Hingga kini, ada kepercayaan di masyarakat Jawa bahwa sebagian garis keturunan Dewi Nawangsih masih hidup, tersembunyi di tengah-tengah masyarakat biasa. Mereka menjaga hubungan dengan alam dan menjadi penjaga tradisi, seperti ritual-ritual untuk meminta hujan, menjaga keseimbangan alam, atau berperan sebagai dukun spiritual. Legenda ini mengakar kuat di Nusantara, menghubungkan kisah Dewi Nawangsih dengan aspek kehidupan manusia, alam, dan dunia gaib. Sosoknya bukan hanya menjadi simbol kecantikan dan kebijaksanaan, tetapi juga pengingat akan pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam, seperti yang diwariskan oleh para leluhurnya dari Kahyangan. Dari kisah ini kita belajar bahwa rasa penasaran dan ketidakjujuran bisa membawa konsekuensi besar. Hubungan Joko Tarub dan Dewi Nawangwulan hancur karena kurangnya kepercayaan, sementara Nawangsih tumbuh dengan luka kehilangan seorang ibu. Namun, kisah ini juga mengajarkan tentang cinta, pengorbanan, dan takdir. Dalam budaya Jawa, Nawangsih adalah simbol dari keindahan yang muncul dari perpaduan dunia manusia dan kahyangan. Sebuah legenda yang terus mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan alam gaib. Begitulah kisah Dewi Nawangsih, sebuah cerita yang melintasi waktu dan terus hidup dalam ingatan masyarakat Jawa. Apakah legenda ini hanya sekadar dongeng, atau mungkin ada jejak nyata dari sang bidadari dan putrinya? Hanya alam yang tahu jawabannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan kisah-kisah menarik lainnya dari Khazanah Budaya Nusantara. Salam budaya!